Ya, selamat siang pemirsa berita Suara TV Canggutup. Kita di sini bersama Ibu Hajah Kadarwati. Beliau selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil 7. Dan kebetulan sekali di sini kita juga akan berbincang-bincang bersama Ibu Kadarwati mungkin seputaran tentang dunia pendidikan saat ini dan apa yang menjadi faktor dari penghambat pendidikan saat ini. Selamat siang Ibu Kadarwati. Selamat siang Mas. Sehat selalu. Alhamdulillah. Kabarnya gimana Bu Kadarwati? Alhamdulillah sehat ya. Ini Bu, mungkin kalau dijelaskan secara global itu pendidikan itu seperti apa Bu? Ya, kita lihat dulu di dalam dasar hukum tertulis yang tertinggi yaitu di Pancasila, kemudian yang kedua di Undang-Undang Dasar 45. Dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kan disebutkan dalam pembukaan bahwa negara itu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia kan harus semuanya seluruh bangsa yang ada di Indonesia dilindungi. Kemudian Indonesia juga memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum harus dimajukan. Di situ dalam pembukaan dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa lah. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini kan di pendidikan nasionalnya, tapi ada sambungnya juga dalam pembukaan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan juga keadilan sosial. Di situ yang dimau itu pendidikan nasional yang seperti apa, maka kita baca di buku-buku sebagai referensi kita di tengah meluangkan waktu karena sudah ini ya. Sering baca buku juga ya Bu Kadarwati? Ya kalau senggang Mas, kalau kita pas turun ke daerah kan juga nggak mungkin bisa atau kita di perjalanan kita lakukan untuk baca-baca. Nah, pendidikan di Indonesia ini kan tidak boleh lepas dari fondasi pokoknya yaitu Pancasila, fondasi utamanya kan. Yang kedua Undang-Undang Dasar dalam pembukaan jelas mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Kita garis bawahi siapa saja seluruh masyarakat bangsa Indonesia wajib, ada tingkatannya. Dasar itu kan 9 tahun belajar itu wajib sebetulnya. Kemudian wajib itu kan SD, SMP itu wajib. Kemudian yang SMA itu kan berdasarkan kemampuan masing-masing, bisa milih jurusan. SMA sekolah menengah umum yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian juga bisa ke SMK. SMK itu sekolah menengah kejuruan, bisa ngambil ini elektro, ada yang komputer, ada yang ngambil tata boga, tata busana, ada yang ngambil juga mesin. Ini kan macam-macam. Jadi kita ada yang 4 tahun di Klaten ini yang programnya 4 tahun di SMK 2 sehingga mereka lebih matang kalau dipersiapkan setelah lulus untuk bekerja. Ada teknik pembangunan juga di sana. Jadi ini dasar secara umum pendidikan. Kemudian bagaimana pembelajarannya? Pembelajaran kalau pendidikan formal kan harus masuk ke sekolah-sekolah masing-masing. Nah, saat ini memang sulit untuk masuk untuk belajar tatap muka karena masa pandemi. Hampir 1 tahun ini kan masa pandemi kita tidak ada pendidikan tatap muka. Nah, kemarin dicoba dengan berdasarkan SKB bersama-sama Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan satunya Menteri Dalam Negeri. Semua kan terkaitan karena pandemi ini kan urusannya dengan kesehatan, agama dengan pendidikan mental dan moral. Kemudian Menteri Dalam Negeri kaitannya dengan kenyamanan. Nah, Menteri Pendidikan yang membidangi. Ini membuat surat keputusan bersama untuk mulai pendidikan tatap muka. Bagaimana sih pendidikan tatap muka itu bisa dilakukan? Terus ini Bu, di masa pandemi sekarang ini apakah untuk pendidikan tatap muka ini juga cukup efektif Bu untuk di perusahaan? Pandemi ini kan kita tidak tahu kapan akan selesai. Kemudian sampai kapan sih kita melihat di media luar biasa mengerikan. Kita berharap di Indonesia tidak akan seperti itu. Apalagi kita mendengar kemarin ada antigen palsu. Kenapa sih kok 3 sekali? Di saat seperti ini kan sedih rasanya. Kita habis kena bencana ini, kemudian kena prihatin perwira kita gugur dalam Nenggala 401 ya, KRI itu kan kita baru prihatin. Lah kok tiba-tiba ada berita antigen palsu. Nah ini kan dampaknya luar biasa loh. Antigen palsu itu seseorang yang
tidak bisa dideteksi, padahal hasil tes itu kan mempengaruhi orang itu untuk melakukan kegiatan. Kalau hasil tes antigen negatif, dia melakukan perjalanan bisa, kegiatan bisa. Tetapi ketika itu palsu padahal dia positif kan sangat berbahaya. Kemudian ketika dia harus isolasi mandiri, tidak melakukan isolasi, ini kan juga bahaya. Artinya kenapa kok tega di situ? Nah, apakah ini termasuk sesuatu hal yang termasuk mental juga, moral lah. Ini yang pendidikan moral belum. Kalau dulu ada pendidikan moral Pancasila, kita harapkan juga ada pendidikan moral Pancasila. Kemudian ini kemarin kan sempat isu santer sih, ada apa di undang-undang pendidikan yang baru tidak ada kurikulum Pancasila kan dari fraksi PDI Perjuangan. Ini kan kita semua mempertanyakan dan mengharapkan agar pendidikan Pancasila masuk kurikulum. Alhamdulillah kan langsung ditindaklanjuti masuk kurikulum itu. Nah, keterkaitan itu tatap muka itu sebetulnya diperlukan, tetapi harus dengan standar SOP protokol kesehatan. Dan masih coba Mas, bulan kemarin itu Jawa Tengah Pak Gubernur itu pendidikan tatap muka, pembelajaran tatap muka itu dicoba di seluruh Jawa Tengah, 35 kabupaten kota itu 120 SMP, SMA, SMK, di 120. Kemudian dibagi-bagi rata. Artinya ini percobaan, ya alhamdulillah ada yang berjalan lancar, tapi ada yang ditemukan gurunya positif, akhirnya libur lagi, diketemukan ada seperti itu kan harus evaluasi kembali, tidak bisa dipaksakan. Terus ini Bu, yang menjadi penghambat dari pendidikan saat ini mungkin seperti apa Bu, di luar pandemi mungkin? Yang menjadi hambatan untuk pendidikan. Kalau pandemi mesti utama Mas, kan semua kontrol kesehatan. Kalau daring itu bukan darling Mas, darling kan orang suka darling ya, sayang makanan anak muda. Daring ini hambatannya banyak juga Mas. Satu, ada murid yang tidak mampu beli kuota meskipun sudah ada kuota dibantu dengan bos. Kedua, tidak semua ada sinyalnya. Ketiga, pengawasan orang tua. Nah, orang tua kita kan semuanya kan punya kesibukan masing-masing, tidak semua waktu longgar. Keempat, ini kan jadi orang tua ikut belajar, sedangkan kemampuan orang tua untuk mendidik anak masing-masingnya beda. Makanya kan kalau seperti disampaikan, serahkan pada ahlinya. Yang ahli pendidik kan ada guru. Kalau orang tua harus jadi guru juga, seluruh dalam tanda kutip loh, seluruh mata pelajaran kan tidak mampu. Tapi kalau orang tua bisa mendidik secara moral, secara agama, ya kan? Secara moral, agama, orang tua itu ya ibu utamanya, karena ibu itu yang paling dekat dengan anaknya. Dimulai dari mana? Dalam kandungan, kemudian dalam ASI, air menyusui dini, itu kan ibu itu sebagainya sebagus-bagusnya dan sehebat-hebatnya ibu yang menyusui anaknya. Itu bila ibu hebat.